Baik, kita mulai ya kuliahnya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi matematika keuangan pada pembahasan amortisasi utang ya. Sebelumnya yang di pertemuan yang lalu kan saya sudah beri materi yang tabel schedule amortisasi utang ya. Mungkin salah satu boleh share screen hasil tabel yang di Excel. Saya stop share dulu. Salah satu bisa menunjukkan hasil perhitungannya yang di Excel. Izin share screen. Iya, silakan dari. Bukan yang ini, yang apa namanya? Yang amortisasi utang kemarin. Kayaknya ini salah file. Ya, ini ya. Tabel ini itu merupakan tabel schedule amortisasi utang. Jadi tiap periodenya kita bayarnya itu berapa ada di dalam tabel ini. Kebetulan kemarin contoh kasusnya ada 60 periode. Jadi 60 periode, pembayaran di 60 periode itu semua tersajikan dalam tabel schedule amortisasi ini. Ya, di dalam tabel schedule amortisasi ini besar angsuran yang dibayarkan di tiap periodenya itu adalah sama. Ya, untuk besar angsuran tiap periodenya itu sama. Jadi kita bayarnya sama terus tiap periode. Kebetulan di sini sebesar 7.600 sekian ini kan ya. Di besar angsuran yang 7.600 sekian itu di dalamnya kita sudah bayar bunga dan amortisasi utangnya. Jadi amortisasi utang itu pelunasan pokoknya. Ya, jadi untuk ketika kita bayar 7 juta ini kita nggak sepenuhnya pelunasan pokok, kita nggak sepenuhnya bayar hutang kita, tapi di situ kita juga bayar bunga. Gitu ya. Kalau di periode 1 yang awal ini itu kelihatan bunganya lebih besar daripada bayar hutangnya, ya kan? Daripada pelunasan pokoknya. Bayar bunganya 4.500.000. Terus bayar hutangnya 3 juta sekian. Ya. 4.500.000 ini dapatnya dari mana? Ya, 4.500.000 ini dapatnya kan berapa persen bunga kemarin itu ya, bunganya dikalikan dengan saldo KPR yang awal yang 300 juta, ketemu bunganya 4.500.000 ya. Sedangkan pelunasan pokoknya itu adalah besar angsurannya ini, yang kolom B ini besar angsurannya yang 7 juta
dikurangi bunganya sebesar 3 juta sekian-sekian. Ya. Untuk saldo KPR pada periode 1 itu bukan berarti 300 juta ini dikurangi 7 juta, enggak seperti itu. Benar, kita bayar angsurannya 7 juta, tapi saldo hutang kita itu bukan yang 300 juta dikurangi 7 juta, tidak seperti itu. Tapi 300 juta dikurangi pelunasan pokoknya. Ya, 300 juta dikurangi yang 3 juta ini. Padahal kita sudah bayar 7 juta, tapi ternyata yang 4.500.000 itu dihitung bunga. Jadi dihitungnya kita masih belum melunasi hutang kita yang 4.500.000 ini. Kita melunasinya hanya di 3 juta sekian-sekian. Ya, saldo hutangnya dikurangi yang amortisasinya itu. Begitu seterusnya. Ya, jadi untuk bunga yang periode 2 kok lebih sedikit Bu daripada yang periode 1, karena bunganya ini tergantung dari saldo hutang di periode 1. Jadi berapa nanti amortisasinya, berarti ya besar angsuran dikurangi bunganya, berapa hasilnya. Nanti saldo KPR-nya ya saldo KPR sebelumnya dikurangi amortisasi hutangnya berapa. Gitu ya. Jadi besar angsuran itu sama besar, kita bayarnya sama besar tiap periode, tapi untuk bunga dan amortisasinya itu di tiap periodenya itu berbeda. Kalau di periode awal, bunganya lebih besar daripada amortisasinya. Jadi kita lebih besar bayar bunganya daripada bayar hutangnya. Tapi semakin bertambahnya periode, ya coba nanti Derik bisa di scroll ke bawah. Ketika di periode ke-60 itu kelihatan periode 60, terus ya ketika di periode 60 kelihatan kita bayar bunganya lebih sedikit, pelunasan pokoknya yang lebih banyak. Jadi di awal-awal angsuran itu kita bayar bunganya yang lebih besar daripada pelunasan pokoknya. Ya kayak gitu ya. Dari tabel ini ada yang ditanyakan mungkin? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Derik sudah mau share screen. Saya lanjutkan materi untuk amortisasinya. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi kita bahasnya setelah UTS ini adalah tentang amortisasi utang. Nanti di amortisasi utang ini sebenarnya ada 2 yang akan kita bahas, amortisasi utang dan dana pelunasan. Keduanya bahasnya sama tentang bagaimana cara kita membayar hutang, tapi nanti di metodenya ada sedikit perbedaan. Untuk amortisasi utang sendiri yang dibahas ada amortisasi utang. Ini yang nomor 1 ini amortisasi utang untuk anuitas biasa, terus amortisasi utang untuk anuitas di muka, dan pembiayaan kembali pinjaman. Jadi kita tetap menggunakan konsep anuitas yang sudah kita pelajari. Jadi nanti persamaan-persamaannya menggunakan persamaan-persamaan anuitas yang sudah kita pelajari. Ya, ini kemarin sudah saya sebenarnya catatan kecil di slide sebelumnya yang kemarin ya. Apa itu amortisasi utang? Amortisasi utang itu adalah pelunasan pokok. Ya, pelunasan pokoknya. Jadi kita bayar hutangnya. Itu namanya amortisasi hutang. Ya. Dan hanya sebagian dari angsuran yang merupakan pelunasan pokok. Jadi dari besar angsuran itu hanya sebagian saja yang merupakan pelunasan pokok. Sisanya itu adalah pembayaran bunga. Ya, jadi bunganya sudah termasuk di dalam bayarnya tadi. Itu ya. Terus setiap periode besar angsurannya itu adalah sama. Tapi untuk besar amortisasi utangnya dan besar bunganya itu berbeda. Ya. Ini adalah contoh yang kemarin yang sudah dibuat tabel amortisasinya.
Seorang eksekutif muda pada tanggal 1 April 2006 memutuskan untuk membeli rumah seharga 400 juta dengan membayar uang muka 100 juta dan sisanya dengan KPR, sebuah bank dengan bunganya 18% per tahun. Dan angsurannya sebesar 7.600 sekian-sekian selama 60 bulan. Ya, kemarin untuk amortisasinya selama 60 bulan kalian sudah buat di Excel-nya. Sekarang ada pertanyaan. Jika pada tanggal 1 April 2009 eksekutif itu ingin melunasi kreditnya, berapa jumlah yang harus ia bayar? Oke. Kalau ada masalah seperti ini, berarti awal belinya adalah pada tanggal 1 April 2006. Ya. Terus dia sudah nyicil angsurannya. Ternyata pada tanggal 1 April 2009 dia ingin melunasi semua sisa hutangnya. Ya, 1 April 2009 dia ingin melunasi sisa hutangnya. Sisa hutangnya ada berapa? Kan gitu ya. Berarti ini kita hitung. Antara 2006 ke 2009 itu ada berapa tahun? 7, 8, 9. Ada 3 tahun ya. 3 tahun. Kalau periodenya bulanan berarti ada berapa? 3 kali 12. Ada 36 periode yang sudah dibayarkan. Ada 36 periode dia sudah bayar angsuran. Berarti sisanya ada berapa? Ya, misalkan ini adalah jumlah periodenya yang 60. Ternyata yang 36 ini sudah dibayarkan angsurannya. Berarti sisanya ini ada berapa? 24 ya? 24 Ada 24. Oke. Ada 24 periode ini dia nggak pengen ngangsur, tapi dia langsung pengen dilunasi di sini. Ya. Jadi sisanya yang 24 ini mau dia lunasi di sini. Berarti berapa yang harus dibayarkan? Kayak gitu soalnya. Ya. Kalau mau buat tabel, berarti kita harus ngitung sampai 36. Kemarin kalian sudah ngitung. Kita harus ngitung sampai 36. Di sini nanti sisa saldonya berapa? Ya, sisa saldo di sini itu merupakan sisa hutang yang harus dibayarkan di periode 36. Kalau misalkan mau buat tabel schedule amortisasi. Gitu ya. Tabel schedule amortisasi kalau dihitung menggunakan Excel kan cukup cepat dan mudah sekali, ya kan tinggal ngedrag turun langsung ketemu hasilnya. Tapi kalau misalkan tanpa menggunakan tabel, bagaimana? Ya, kalau tanpa menggunakan tabel, kita menggunakan konsep anuitas biasa nilai sekarang. Ya, ini anuitas biasa ya. Ya, jadi ada dua cara penyelesaiannya. Yang pertama bisa diselesaikan dengan schedule-nya tadi. Bisa dilihat nanti di periode 36 sisa saldonya berapa, berarti itu yang harus dibayarkan. Kalau misalkan tanpa menggunakan schedule amortisasi, berarti kita harus menggunakan rumus yang ada di anuitas biasa nilai sekarang. Rumusnya tentunya masih ingat ya, yang PV sama dengan 1 dikurangi 1 plus I dipangkatkan negatif N dibagi I dikalikan A. Kenapa kok kita itu nyarinya kok PV Bu, kok nggak EV? Ya, sekarang di anuitas biasa kemarin kan anuitas biasa kemarin kan ada PV, ada EV ya. Tapi yang kita gunakan adalah yang PV. Kenapa kok kita menggunakan yang PV? Sekarang kita lihat lagi di sini. Tadi dia sudah mengangsur di 36 periode. Ya, sisanya ada 24 periode. Ya, kenapa kita ngitung PV? Karena kita mau cari uang di sini, sisa saldonya di sini yang mau dilunasi di sini berapa. Ya, yang dilunasi di sini itu sebagai nilai awal, ya, sebagai nilai awal atau nilai sekarang dari yang 24 periode ini. Gitu loh.
Jadi di sini nilai yang di sini yang harus dilunasi itu adalah PV dari sisa 24 periode yang ada. Jadi PV dari sisanya ini, jadi dari sisa periode ini. Ya, nilai awal dari sisa periode yang 24 ini. Kayak gitu. Sehingga kita menggunakan rumusnya yang PV. Ya, A-nya berapa? A-nya yang besar angsurannya tadi yang 7.600 sekian-sekian. I-nya berapa? Kalau tadi kan diketahui tingkat bunganya 18% per tahun ya. Berarti untuk I-nya karena periodenya bulanan berarti 18% dibagi 12 sama dengan 1,5%. Itu sebagai I-nya. N-nya ya ini yang harus diperhatikan. N-nya bukan yang 36. Karena yang 36 ini sudah kita bayarkan ya sudah, berarti kan sudah dibayarkan ya sudah, nggak perlu diutak-utak lagi yang 36 ini. Tapi N-nya adalah periode sisanya tadi. Periode sisanya yang 24 ini. Karena kita mau mencari nilai awal dari periode sisanya itu yang 24. Sehingga N-nya yang 24. Ini nanti kalau dihitung menggunakan kalkulator hasilnya 152 juta sekian-sekian. Berarti yang harus dibayarkan setelah 36 periode adalah sebesar 152 juta ini. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Untuk konsepnya amortisasi sendiri itu seperti apa ya? Ya, sebenarnya amortisasi itu adalah pelunasan pokoknya ya. Jadi begini, oret-oretnya di mana di sini ya. Jadi kalau misalkan kita mengangsur atau mencicil ya, tentunya di tiap periode itu ada besar angsuran yang harus dibayarkan. Besar angsuran yang harus dibayarkan. Ya, di dalam besar angsuran yang harus dibayarkan ini itu meliputi pelunasan pokok dan pembayaran bunganya. Ya. Kalau bunga itu bukan pelunasan pokok. Bunga itu adalah sesuatu yang harus kita bayarkan seperti jasa lah. Sesuatu yang harus kita bayarkan kayak gitu. Beda dengan pelunasan pokok. Nah, amortisasi itu adalah nama lain dari pelunasan pokok itu. Ini nama lainnya adalah amortisasi utang. Ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya punya hutang 10 juta. Gitu ya. Terus saya mengangsur itu 1 juta tiap bulannya. Tapi ternyata dari uang 1 juta ini ada amortisasi utangnya sama ada bunganya. Nah, bunganya misalkan 200.000, amortisasinya 800.000, misalkan seperti itu ya. 800 tambah 200 kan 1 juta. Nah, amortisasi yang 800.000 ini. Nah, sisa hutang saya, ya, hutang saya kan semula 10 juta. Sisa hutang, kalau sudah saya bayarkan satu periode, itu adalah 10 juta dikurangi 800. Bukan dikurangi 1 juta. Jadi yang bunganya ini nggak termasuk pengurangan untuk sisa hutangnya. Bunga itu ya sudah bunga sebagai uang, kalau istilahnya kayak misalkan uang jasa lah. Uang jasanya ya 200.000 ini. Nggak termasuk bayar hutangnya. Yang bayar hutangnya hanya yang 800.000 ini. Misalkan seperti itu. Itu ya, jadi amortisasi utang itu adalah istilah lain dari pelunasan pokok ini. Kayak gitu. Terima kasih. Itu ya, jadi untuk konsepnya sendiri di perhitungan, yaitu tadi kalau nggak schedule amortisasi, ya ke persamaan yang anuitas yang sudah kita pelajari. Ya,
Kalau untuk konsep dasarnya seperti ini. Kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau menggunakan schedule amortisasi, apapun pertanyaannya kita bisa langsung jawab di situ ya. Misalkan, ini dicicilnya sampai 30 periode, berarti sisa utangnya berapa? Langsung kelihatan di tabelnya. Kayak misalkan yang Derek tadi buat tabel ya, langsung kelihatan di tabelnya Derek tadi, oh di 30 periode, langsung di sisanya dilihat, oh sisanya sekian. Kalau buat schedule itu, apapun pertanyaannya bisa terjawab semua di dalam schedule itu. Jadi misalkan angsuran ini diselesaikan sebanyak 100 kali, buat tabel 100 kali, 100 periode, semuanya sudah langsung terperinci di dalam tabel schedule. Jadi di periode berapapun itu kelihatan, oh bunganya sekian, oh amortisasinya sekian, oh sisa hutangnya sekian, itu kelihatan kalau kita langsung membuat schedule amortisasi. Ya, tapi kalau misalkan tanpa schedule amortisasi itu bisa dihitung menggunakan konsep yang di anuitas biasa nilai sekarang. Itu ya, menggunakan konsep PV ini tadi. Tapi kalau menggunakan anuitas biasa ya kita tetap ngitung satu-satu ya. Kalau misalkan ditanya sisa hutang pas periode 50 ya berarti nanti pangkat N-nya diganti sisanya berapa, oh sisa 10 ya pangkat N-nya 10, kita masih ngitung lagi menggunakan kalkulator berapa kayak gitu. Tapi kalau menggunakan schedule amortisasi sudah langsung jelas semuanya berapa nilainya. Ya itu ya kelemahan dan kelebihannya masing-masing metode ini. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, sekarang saya lanjutkan. Ya, melanjutkan contoh kasus tanpa membuat schedule amortisasi utang. Jadi ini tanpa ya, kalau kita tidak buat schedule amortisasi utang, berapa besar pembayaran bunga selama tahun pertama? Berapa besar pelunasan pokok amortisasi selama tahun kedua? Berapa besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir jika tingkat bunga pinjamannya dinaikkan menjadi 21% per tahun. Ya, sebentar. Kalau soal ini, kalau misalkan kita tanpa membuat schedule amortisasi, berarti bagaimana penyelesaiannya? Itu ya. Dari contoh kasus yang ada tadi diketahui untuk pembayaran angsurannya adalah 7.600.000 berapa tadi? 7.618.028,23. I-nya adalah 18% dibagi 12 sama dengan 1,5% atau 0,015. Benar ya? Oke. Sekarang yang ditanyakan yang A adalah besar pembayaran bunga selama tahun pertama. Selama tahun pertama. Sekarang kita lihat, kita buat oret-oretan diagramnya ini ya. Tadi jumlah keseluruhan ada 60 periode. Kalau ditanyakan selama tahun pertama, berarti yang sudah dibayarkan adalah yang 12 angsuran. Ya kan? Selama tahun pertama berarti kan 12 periode awal ini sudah dibayar secara angsuran. Berarti sisanya itu berapa? Kita cari di sini. Sisanya adalah 48. Kenapa kok mau nyari sisanya ini, Bu? Karena saya mau cari tahu sisa hutang di sini berapa. Ya, sisa hutangnya berapa. Untuk cari tahu sisa hutang yang ada di sini, itu saya menggunakan konsep
PV untuk yang 48 periode sisa ini. Kayak gitu. Ya. Jadi nanti N-nya 48. Menggunakan rumus PV. PV itu rumusnya adalah 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N dibagi I dikalikan A. Ya. Ini 1 dikurangi 1 ditambah I-nya 0,015 pangkatnya N-nya jadi min 48, sisanya tadi dibagi 0,015 dikalikan A-nya 7.618.028,23. Ya, ini kalau dihitung menggunakan kalkulator hasilnya adalah 259.337.134,63. Saya ulangi ya, karena di sini yang ditanyakan adalah besar pembayaran bunga selama tahun pertama, jadi tahun pertama ini nanti bayar bunganya berapa, saya harus cari tahu dulu sisa hutangnya setelah tahun pertama. Sisa hutang setelah tahun pertama itu berarti menggunakan konsep PV, konsep nilai sekarang. Konsep nilai sekarang untuk yang mana? Nilai sekarang untuk periode sisanya tadi. Ya, nilai sekarang untuk sisanya yang periode 48 ini. Kayak gitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjutkan. Berarti saya sekarang ada punya diagram baru di sini. Saldo utang awal. Saldo utang di awal itu kan 300 juta. Dari mana Bu kok 300 juta? Ya tadi kan rumahnya harganya 400 juta terus uang mukanya 100 juta. Berarti saldo utang awalnya kan 300 juta. Setelah 1 tahun, ya setelah 1 tahun, di sini saldo utangnya, ya saldo utangnya tinggal 259.337.134,63. Ya, saldo utang pertama 300 juta. Setelah 1 tahun, ternyata sisa hutangnya ada 259. Berarti yang sudah dibayarkan berapa? Hutang yang sudah dibayarkan, saya tulis di sini ya. Hutang yang sudah dibayar berapa berarti? 300 juta dikurangi ini ya 259.337.134,63. Sorry, 3-nya kok nggak kelihatan ya. Berarti sisa hutang yang sudah dibayarkan adalah sebesar 40.662.865,37. Ya. Jadi dari yang PV tadi yang sisa hutang setelah tahun pertama saya bisa tahu hutang yang sudah saya bayarkan itu berapa. Hutang yang sudah dibayarkan itu berarti saldo utang awal yang 300 juta dikurangi saldo utang setelah tahun pertama ini. Sisa hutang setelah tahun pertama berapa? Hasilnya 40 juta. Jadi hutang yang sudah terbayar itu 40 juta. Padahal ya di sini ya. Padahal kita mengangsurnya berapa? Padahal besar angsurannya kan kalau 1 tahun kan 12 bulan ya, dikali 7.618.028,23. Ini hasilnya 91.416.338,76. Ya, padahal kalau 1 tahun itu saya bayar angsurannya itu sebesar 91.416 sekian-sekian.
Dapatnya dari mana ini? Ya dari besar angsuran tiap bulannya dikali 12 tadi. 12 ini kan 1 tahunnya. Ya. Pada 1 tahun, angsuran yang sudah saya bayarkan itu 91 juta sekian-sekian. Tetapi hutang yang saya bayarkan itu 40 juta sekian-sekian ini. Berarti yang 50 juta kemana? Ya, 50 juta itu sebagai bunganya. Bunga di tahun pertama. Bunganya adalah 91.416.338,76 dikurangi 40.662.865,37. Jadi bunganya ini sebesar 50.753.473,39. Ya, jadi kalau misalkan kalian, loh Bu, angsuran tiap bulan 7.600 sekian-sekian. Tiap bulannya 7 juta sekian ini. Terus selama 1 tahun berarti yang sudah dibayarkan kan harusnya kan 91 juta. Ya, tapi kok hutang yang dibayarkan kok 40 juta. Berarti sisanya ini kemana? Nah, sisanya ini sebagai bunganya. Sisa ini sebagai bunganya, yaitu bunga selama tahun pertama. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau dilihat dari sini amortisasinya berarti yang mana? 40 juta. 40 10 juta. juta, Bu. Ya, benar ya. Jadi amortisasinya adalah hutang yang sudah dibayarkan ini. Aduh, banyak sekali bayar bunganya ya berarti ya. Hutangnya bayarnya 40 juta, bunganya 50 juta. Ini kalau tahun pertama. Nanti seiring bertambahnya tahun, bunganya yang sedikit, hutangnya yang banyak yang dibayarkan kayak gitu. Ya. Paham ya? Jadi ini untuk jawaban pertanyaan yang A. Sekarang saya lanjutkan. Ada pertanyaan mungkin? Ya, sudah paham berarti. Sekarang pertanyaan yang kedua. Besar pelunasan pokok amortisasi utang selama tahun kedua. Ya, tahun kedua. Berarti ini gimana ini? Saya buat schedule, diagramnya lagi ya. Totalnya 60. Kalau tahun kedua itu berarti 12 kali 2 24 ya. Berarti di sini 24. 24 periode ini sudah dibayarkan. Berarti sisanya berapa? Sisanya 36. Berarti saya mau cari di sini. Sisa hutangnya di sini. Sisa hutang di sini. Sisa hutang di sini itu sebagai nilai awal untuk 36 periode sisanya. Itu ya. Jadi kita konsepnya ke sisanya, sisa periodenya. Jadi yang sudah dibayarkan itu sudah. Yang 24 periode sudah dibayarkan ini sementara ya sudah dibayarkan, berarti kita nggak utek-utek dulu yang ini. Kita konsentrasinya ke sisa waktu yang ada. Ya, jadi sisa hutangnya ini sebagai nilai awal di 36 periode sisanya. Dengan A yang sama yang tadi ya. A-nya tadi adalah 7.618.0 berapa tadi? 028,23 terus I-nya 1,5% kan ya? 0,015. Oke. N-nya menggunakan yang sisanya ini. N-nya adalah yang 36. Kita pakai hitungnya menggunakan PV. 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N dibagi I dikalikan A. Berarti sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah I-nya 0,015 pangkat N-nya min 36 ya dibagi 0,015 kali A-nya 7 juta
618.028,23. Ini kalau hitung menggunakan kalkulator biar cepet ya, ini saya samakan dengan yang ada di buku. Hasilnya 210.719.873,89. Nanti kalian boleh ngecek kalau misalkan ada beda, biasanya bedanya hanya di beberapa digit yang akhir gitu ya. Ini adalah sisa hutang di tahun kedua di sini. Yang ditanyakan kan pelunasan pokok amortisasi hutang selama tahun kedua. Oke. Saya buat diagram baru lagi. Misalkan di sini ada saldo awal yang 300 juta tadi. Terus di sini ada saldo hutang di tahun pertama tadi yang sudah kita cari tadi berapa? 259.337.134,63 yang di soal A tadi ya. Sekarang ada sisa hutang di tahun kedua yang 210.719.873,89. Oke. Ada hutang awalnya 300 juta, terus sisa hutang tahun pertama ada 259 juta sekian-sekian ini. Sisa hutang tahun kedua ada 210 juta sekian-sekian ini. Ya. Di sini antara saldo awal sama sisa hutang tahun pertama, ini ada amortisasi hutang untuk tahun pertama. Ya kan tadian itu ya, ini kurang ini. Itu amortisasinya kan tadi ya yang 40 juta tadi ya. Sekarang antara sisa tahun pertama ke sisa tahun kedua itu berarti ada amortisasi utang tahun kedua. Ya, berarti untuk yang B pelunasan pokok atau amortisasi utang selama tahun kedua yang A2 itu berarti yang S2 dikurangi S1. Yang sisa tahun kedua dikurangi sisa hutang tahun pertama. Ya, ini berarti ada 48.617.260,74. Ini adalah amortisasi hutang di tahun kedua. Tahun kedua yang A2 ini. Ini yang A1 itu berarti yang tahun pertama kayak yang soal A tadi. Ya, sekarang dari sini ada yang ditanyakan mungkin? Ya, A1 itu antara ini ya, antara saldo utang per awal dikurangi saldo utang tahun pertama. Kalau yang amortisasi tahun kedua berarti saldo utang tahun kedua dikurangi saldo utang tahun pertama. Nyari saldo utangnya konsepnya yang PV tadi. PV dari sisa periode yang ada kayak gitu. Ada yang ditanyakan mungkin dari sini? Saya izin bertanya. Iya, silakan Risa. S2-nya yang dikurangin S1 itu bukannya jadi malah amin ya, Bu? Kalau misalnya S2 dikurangi sama S1. Sorry. Kebalik ya saya ya. Iya, jadinya amin. Terima kasih Arisa ya. Sorry, kebalik. Harusnya S1 dikurangi S2. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Saya hapus ya. Jadi ini sisa tahun pertama dikurangi tahun kedua. Oke. 259.337.134,63 dikurangi 210.719.873,89. Oke, terima kasih sudah dikoreksi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau kalau saya ada yang salah-salah nggak apa-apa diingatkan ya. Oke, benar Risa tadi ya, berarti kalau A1 itu saldo awal dikurangi S1, kalau A2 adalah S1 dikurangi yang
S2-nya ini. Ya paham ya. Jadi A1 ini amortisasi untuk tahun pertama, yang A2 adalah amortisasi untuk tahun kedua. Sekarang saya kotak di sini. Ya, kalian harus bisa membedakan antara tahun pertama, tahun kedua, atau selama 1 tahun atau selama 2 tahun kayak gitu. Kalau di sini ini ya, saya tuliskan lagi. Misalkan ada S awal, ada sisa tahun pertama, sisa tahun kedua, sisa tahun ketiga. Nanti di tengah-tengahnya ini ada amortisasi tahun pertama, amortisasi tahun kedua, amortisasi tahun ketiga. Kalau ditanyakan amortisasi tahun kedua, tahun ketiga, berarti yang di sini. S1 kurangi S2, kalau A3 berarti S2 kurangi S3, nanti gitu ya. Tapi kalau yang ditanyakan selama, ya, misalkan selama 2 tahun, itu berarti nanti A1 ditambah A2 penjumlahannya. Kalau selama 3 tahun, itu berarti ya A1 ditambah A2 ditambah A3 di sini ya. Jadi harus bisa membedakan. Kalau tahun kedua berarti 1 tahun di tahun kedua ini aja, yang A2 aja. Tapi kalau selama 2 tahun, berarti yang 2 tahun ini harus dijumlahkan. Tahun pertama ditambah tahun kedua. Nanti kalau misalkan ditanya tahun ketiga berarti ya yang A3 ini aja yang ditanyakan. Tapi kalau selama 3 tahun, berarti A1 tambah A2 tambah A3. Itu ya. Jadi harus bisa membedakan nanti kalimatnya bagaimana. Oh, berarti ini penyelesaiannya kalau selama berarti harus saya, misalkan selama 3 tahun berarti harus saya jumlahkan semua. Kalau selama tahun kedua berarti hanya yang 1 tahun di tahun kedua ini aja. Kayak gitu. Itu ya, itu catatan yang harus diperhatikan. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Sudah setengah 9 ya. Besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir jika tingkat bunga pinjaman dinaikkan menjadi 21% per tahun. Oke, yang di sini. Oke. 24 bulan terakhir. Berarti kita buat dulu diagramnya. 60 bulan totalnya. Kalau 24 bulan terakhir berarti kan di sini ya. Yang sudah dibayarkan sebanyak 36. Yang sudah dibayarkan ini sudah, berarti sementara tidak kita perhitungkan dulu. Konsentrasi kita adalah di waktu sisa yang ada ini. Besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir jika tingkat bunga pinjamannya dinaikkan menjadi 21%. Sekarang kita cari tahu sisa hutang di sini berapa. Sisa hutangnya pakai rumus yang BV tadi. 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N dibagi I dikalikan A. N-nya yang mana? N-nya yang 24. Karena sisanya kan ada 24 bulan. 1 dikurangi 1 plus I-nya 0,015 ya tadi ya. Pangkat min 24 dibagi 0,015 kali 7.618 berapa tadi? 028 ya, 23. Ini kalau dihitung menggunakan kalkulator hasilnya adalah 152.592 193,5. Ini adalah sisa hutang di sini. Sisa hutang di 24 bulan terakhir. Oke. Saya tuliskan lagi aja di sini. 152.592 193,5. Ternyata di 24 bulan terakhir bunganya itu dinaikkan. Ya.
Jadi yang semula itu yang 36 di awal itu bunganya adalah 18% per tahun, ternyata di sisanya di 24 bulan terakhir itu bunganya dinaikkan jadi 21% per tahun. Bunganya naik di sisa waktunya ini. Kalau semula di awal itu besar angsurannya adalah 7.618.0,28,23, ya kalau bunganya dinaikkan ya A-nya nanti berubah gitu loh ya. Jadi kalau di awal yang 18% per tahun besar angsurannya adalah 7 juta sekian, kalau bunga dinaikkan angsurannya itu berapa ya, ini kan ditanyakan besar angsurannya, angsurannya itu berapa. Yang jelas angsurannya kan nggak sama gitu loh, karena bunganya aja beda, besar angsurannya juga mesti beda, tapi bedanya seberapa besar, yaitu yang kita cari. Sekarang kita carinya kalau dari rumus PV ini A-nya itu kan sama dengan PV dibagi 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N dibagi I itu ya. Ya, PV-nya yang mana? PV-nya adalah sisa hutangnya yang ada ini. 152, 592, 193,5. I-nya yang mana sekarang? I-nya adalah menggunakan I yang baru. I-nya adalah 21% dibagi 12. Dapat 21% dibagi 12. 1,75 ya. 1,75% atau 0,0175. I-nya berubah, jadi nanti di sini 1 dikurangi 1 plus 0,0175. N-nya pangkatnya berapa ya? N yang sisanya tadi dibagi 0,0175, nanti dicari hasilnya berapa. Kalau di buku hasilnya adalah 7.841.049,20. Jadi kalau bunganya dinaikkan ternyata besar angsurannya akan bertambah. Jadi ya ini yang soal C, kalau misalkan setelah berapa periode bunganya dinaikkan di akhir. Ada yang ditanyakan di sini? Saya? Oke, nanti bisa dipelajari pelan-pelan. Sekarang saya lanjutkan amortisasi utang untuk anuitas di muka. Oke. Jadi amortisasi utang itu bisa jadi menggunakan konsep anuitas biasa, bisa juga menggunakan konsep anuitas di muka. Tergantung nanti kondisi permasalahannya seperti apa. Kayak gitu. Untuk penyusunan schedule amortisasi itu umumnya ke bawahnya itu sama. Jadi yang beda hanya di periode 0. Nanti untuk periode 1 ke bawah caranya sama persis dengan amortisasi anuitas biasa yang sudah dipelajari, yang sudah dibuat kemarin ya. Hanya di pertama aja yang berbeda. Perbedaannya seperti apa? Ya, coba nanti kita lihat. Ini ada masalah. 1. Set perabot rumah tangga dijual dengan harga tunai 25 juta atau dengan 5 kali angsuran bulanan mulai hari transaksi. Ya, jadi kalau anuitas di muka kan angsurannya dimulai hari ini gitu ya. Kalau anuitas biasa kan angsurannya dimulai bulan depan. Itu ya harus bisa membedakan konsep itu. Kalau ada di permasalahan ada kata-kata, ada yang gini, angsuran bulanan mulai hari ini, berarti ini menggunakan konsep anuitas di muka. Ya, ini J12 30%. Pertanyaannya adalah buat schedule amortisasi utang secara lengkap. Jadi kita buat schedule-nya. Seperti apa?
tadi kan hanya diketahui harganya, terus apa tadi? Diketahui harganya, banyaknya angsuran, berapa kali angsuran, sama bunganya. Besar angsuran yang dibayarkan berapa kan belum diketahui ya. Itu kita cari dulu. Jadi di tiap bulannya kita bayar berapa itu kita masih belum tahu. Kita cari dulu A-nya ini. Harga awal itu sebagai PV-nya 25 juta. N-nya kan tadi 5 kali ya. I-nya ini. Tadi kan diketahui J12 30%. Berarti untuk I-nya kita menggunakan konsep JM per F. JM berarti kan J12 dibagi 12. 30% dibagi 12 sama dengan 2,5% atau 0,625. Ini I-nya. Kita cari A-nya. Karena ini adalah konsep anuitas di muka, ya, untuk rumus A-nya ya menggunakan rumus yang ada di anuitas di muka. Pangkatnya min N plus 1, terus di sini ada plus 1-nya. Ya, harus bisa bedakan ya. Kalau tadi anuitas biasa kan nggak ada plus 1-nya. Kalau anuitas di muka ada plus 1-nya di sini. Kayak gitu. Karena ini konsep anuitas di muka ya kita menggunakan persamaan yang ada di anuitas di muka. Ini setelah dihitung ternyata A-nya sebesar 5.249 ini. Ini adalah sebagai besar angsuran tiap periodenya. Ya, berarti sekarang sudah diketahui tiap periode itu bayarnya adalah 5.249 sekian. Sekarang kita buat schedule amortisasinya. Ya, ini. Yang membedakan antara schedule-nya amortisasi di anuitas biasa dan anuitas di muka ada di sini, di periode 0. Jadi di periode 0 itu sudah ada besar angsuran. Kalau tadi yang tabelnya Derek yang sudah ditampilkan kan di periode 0 nggak ada besar angsuran kan ya. Tiba-tiba ada 300 juta di sini. Perhitungan uang muka kan nggak ada di tabelnya kan, tadi 400 juta, uang muka 100 juta kan nggak ada di tabel. Tiba-tiba langsung sisa hutangnya 300 juta berapa gitu kan ya. Kalau di anuitas di muka ini, uang mukanya ya besar angsurannya ini. Ya bedanya itu. Kalau tadi uang mukanya kan terserah. Uang muka 100 juta boleh, uang muka 200 juta boleh. Pokoknya nanti saldo utangnya tinggal berapa, terus kita hitung menggunakan amortisasi. Kita hitung menggunakan schedule gitu kan ya. Tapi kalau di anuitas di muka, ini uang mukanya itu ditentukan sebesar besar angsurannya yang sudah ditentukan tadi, besar A-nya tadi. Yang membedakan itu. Jadi di sini besar angsuran 5 juta ini sebagai uang muka dan itu sebagai amortisasi utangnya. Bunganya nggak ada. Ya ini bisa juga dibilang sebagai uang mukanya. Ya kayak gitu. Nanti untuk periode selanjutnya perhitungannya sama dengan anuitas biasa, yang membedakan hanya di periode 0. Ini besar angsurannya sama semua. Kalau dengan besar angsuran sekian berarti sisa hutangnya ada berapa ya, berarti yang ini itu 25 juta tadi ya harganya, dikurangi 5.929.923,44. Itu yang 19 juta ini. Kayak gitu. Terus bunganya berapa? Bunganya yang 2,5%, berapa tadi? 2,5% dikalikan saldonya ini 19.750.076,75. Amortisasinya berarti ya besar angsuran dikurangi bunganya. Setelah periode 1 dan seterusnya ini perhitungannya sama persis, hanya yang membedakan di periode 0. Ya, nah di sini ada yang ditanyakan? Bisa ya membedakan antara amortisasi utang anuitas biasa dan amortisasi utang anuitas di muka. Kalau amortisasi utang anuitas biasa
uang mukanya terserah berapa. Nanti di periode 0 ini nggak ada besar angsuran, nggak ada amortisasi. Nanti saldo utangnya adalah harga dikurangi uang muka. Ya, kalau di amortisasi utang anuitas di muka di periode 0 besar angsurannya ini itu sudah ditentukan ya, itu sebagai uang mukanya. Nanti dikurangi pengurangannya di sini. Ada yang ditanyakan dari sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, untuk pembahasan yang ketiga adalah pembiayaan kembali pinjaman. Ya, pembiayaan kembali pinjaman ini itu umumnya pada permasalahan kredit itu tingkat bunga yang digunakan ada yang bersifat tetap, ini bersifat tetap ya, yang fix ya. Ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat mengambang. Ya, kalau bersifat tetap berarti tingkat bunga itu dari awal periode sampai akhir itu sama. Tapi kalau yang mengambang, yang ini itu tingkat bunganya itu bisa berbeda. Kayak contoh di pertama tadi yang C tadi, yang tingkat bunga dinaikkan tadi loh. Jadi berapa periode di awal bunganya misalkan 18% per tahun. Nanti setelah berapa periode yang sisanya dinaikkan jadi 21% per tahun. Ya, ini yang mengambang. Kalau yang tetap, yang fix itu dari awal periode sampai akhir itu sama, misalkan 18% per tahun sama. Gitu ya. Jadi pada kondisi realnya untuk KPR itu bunganya bisa jadi tetap seperti ini, bisa jadi ada yang perubahan seperti ini. Umumnya kalau kondisi realnya KPR itu seperti ini. Setelah 36 periode dengan persentase tingkat bunga 18% per tahun, ternyata si nasabah ini nggak bisa bayar angsuran untuk selanjutnya. Ya, kenapa kok nggak bisa bayar angsuran? Itu kan nanti dianalisis oleh yang memberi kredit kan ya. Ya, umumnya kalau nggak bisa angsurannya kok nggak berlanjut, itu nanti ya udah bunganya diturunkan, misalkan 15% per tahun, kayak gitu. Ya, untuk tingkat bunga yang dinaikkan atau yang diturunkan, ini tidak ada pengaruh ke pelunasan pokok. Jadi ke hutangnya sebenarnya nggak pengaruh. Kalau kita hutang 50 juta dengan tingkat bunga fix atau dengan tingkat bunga yang dinaikkan atau dengan tingkat bunga yang diturunkan, ini nggak pengaruh ya. Kita tetap bayar hutangnya ya 50 juta ini. Pengaruhnya hanya ada di besar bunganya tadi. Ya kalau bunga dinaikkan ya berarti besar bunganya ya naik. Berarti angsuran per bulannya naik. Kalau bunganya diturunkan, besar bunganya semakin sedikit, nanti angsuran tiap bulannya semakin sedikit. Tapi untuk pelunasan pokoknya tidak ada pengaruhnya sama sekali, sebenarnya seperti itu. Iya. Ya, ini untuk contohnya. Ini maaf ya, ini salah, ini harusnya 2009. Oke. Menggunakan contoh kasus yang tadi yang mengambil KPR yang harga rumah 400 juta, terus tingkat bunga 100 juta, berarti sisa KPR-nya kan 300 juta. Ternyata pada tanggal 1 April ini tidak jadi melunasi kreditnya. Kalau tadi kan soal pertama tadi kan melunasi kreditnya berapa gitu ya. Nah, ini tidak jadi melunasi kredit. Sehingga tingkat bunga KPR-nya itu diturunkan dari 18% menjadi 15%. Berapa besar angsuran per bulannya? Ya, caranya sama persis kayak soal yang C tadi. Jadi kita nyari PV-nya nilai awal di 60, tadi 36, 60, di sini 36, sisanya 24 ya. Kita nyari PV-nya di 24 periode terakhir ini berapa? Menggunakan konsep anuitas biasa. Hasilnya sekian ini, 152 juta sekian ini.
Ini menjadi PV-nya, sisanya 24, terus tingkat bunganya kalau yang ini diturunkan 15%. Berarti nanti nyari A-nya berapa? Sorry, di sini A-nya harusnya nggak ada plus satunya ya, karena ini konsepnya yang anuitas biasa. Jadi besar angsurannya sekarang berubah menjadi 7.398.000.000 sekian-sekian. Ya, jadi kalau tingkat bunganya dinaikkan, maka besar angsurannya juga akan naik. Tapi kalau tingkat bunganya diturunkan, besar angsurannya juga turun. Tapi hal itu tidak mempengaruhi pembayaran hutangnya ya. Kalau misalkan kita hutangnya 300 juta, ya tetap 300 juta itu yang kita bayarkan. Bedanya hanya di besar bunganya aja, berapa. Ada yang ditanyakan sampai sini? Untuk penggunaan rumusnya itu nanti sesuai dengan permasalahan yang ada. Kalau misalkan pada permasalahan itu pembayaran angsuran dimulai bulan depan, berarti menggunakan konsep anuitas biasa. Tapi kalau misalkan permasalahannya hari itu juga langsung bayar angsuran, berarti menggunakan konsep anuitas di muka. Itu ya. Jadi untuk amortisasi utang ini kita nggak lepas dari konsep anuitas yang sudah kita pelajari, masih bersambung. Ada yang ditanyakan dari sini? Ya, kalau nggak ada yang tanyakan, ini ya, ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya bikin satu studi kasus tentang pembiayaan kembali pinjaman. Jadi kalian buat schedule amortisasi utang, di mana di situ ada pembiayaan kembali pinjaman. Tingkat bunganya boleh diturunkan atau boleh dinaikkan. Jadi yang kemarin yang tugas individu kan bunganya fix ya, jadi dari 60 periode tingkat bunganya sama. Sekarang coba tingkat bunganya yang diturunkan atau dinaikkan. Nanti studi kasusnya kalian sendiri yang buat. Untuk kelompoknya disamakan dengan kelompok yang sebelumnya ya. Kan ada 8 kelompok. 8 kelompok nanti kira-kira kita akan punya 8 studi kasus. Tolong nanti didiskusikan agar tiap kelompok itu studi kasusnya beda-beda. Ya nanti di PowerPoint hari Selasa kita presentasikan satu-satu, nanti biar langsung kita bahas kan kelihatan ya nanti kurang-kurangnya di mana. Ada yang tanyakan dari sini? Aku izin bertanya. Ya silakan. Nanti coretan dari PPT-nya Bu Rofila itu diupload di LMS apa enggak? Nanti saya bagikan ke ini ya, koordinator ya setelah ini. Karena kalau upload di LMS nanti agak lama. Setelah ini langsung saya kirimkan melalui WA aja ke koordinator. Nanti koordinator biar nge-share ke teman-temannya. Baik Bu, terima kasih. Jadi buat satu saja studi kasus ya, satu saja studi kasus, boleh pengambilan KPR rumah atau kredit motor atau kredit mobil terserah. Terus kalau bisa ada yang anuitas biasa, ada yang anuitas di muka, biar nanti studi contoh-contoh kasusnya bisa beda-beda. Kita akan punya 8 studi kasus yang berbeda. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi tingkat bunganya harus dibedakan ya. Kalau misalkan Bu saya bedakan sebanyak 3 kali boleh, misalkan di awal 18%, terus beda jadi 15%, nanti ada kasus lagi jadi 10% juga nggak apa-apa, terserah. Kayaknya semakin bervariasi semakin bagus. Ada yang tanyakan? Bisa ya? Oke, karena sudah jam 9, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, tidak ada pertanyaan, perkuliahan hari ini saya cukupkan dulu. Untuk kelompoknya sama dengan kelompok yang kemarin, biar nggak bingung lagi pembagian kelompoknya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Bu. kasih, Bu. Izin live. Ya izin live ya.